Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bismillah, sehat, bahagia, berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Untuk apapun yang sedang kita kerjakan, insya Allah diberi kemudahan dan hasil terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo Mom Tirta, masak apa hari ini? Gimana Mom, ikan hiunya udah siap belum? Lalu ada Kalila Irfani, ada juga Bunda Nina Bing, Putri Wulandari, ada juga Nuriantianti, Mama Tasya juga hadir nih, Uma Hanan, Masya Allah. Semoga teman-teman semua lagi hadir ya di teras Kamaya. Yang belum di say hey namanya, mohon maaf ya, kita mainnya durasi. Durasi video kali ini lebih pendek daripada yang kemarin-kemarin. Gak apa-apa ya, insya Allah di video berikutnya nanti kita sapa-sapa. Teman-teman, ada gak sih yang anak-anaknya minggu-minggu ini lagi ujian? Ya Allah. Zaman sekarang emang bener-bener ya, anaknya yang sekolah, emaknya yang gak bisa tidur, emaknya yang stres. Dari kemarin saya mikirin, ya Allah, ini ujian anak bisa apa enggak yang ngerjainnya, kok nyantai-nyantai aja gitu. Dulu nih ya. Saya punya pemikiran belajar itu ya saat di sekolah aja, atau kalau di tempat kerja ya masa-masa training. Setelah itu ya udah bebas, nggak perlu belajar lagi, nggak usah menghafal lagi dan lain-lain. Tapi ternyata setelah jadi ibu gitu ya, atau bahkan lebih dini lah setelah menikah gitu, ada banyak hal yang harus dipelajari ya teman-teman. Ditambah lagi kalau sudah melahirkan, ada banyak banget ilmu yang harus kita tahu gitu, belajar lagi dari awal lagi, bahkan harus lebih serius lagi. Karena kenapa? Karena kita udah punya baby ini, udah punya anak-anak yang nanti kita pasti akan ngalamin masa-masa dimana anak itu lagi banyak tanya. Udah gitu pertanyaannya tuh suka random, suka aneh-aneh. Kadang-kadang kita nggak kepikiran anak bakal nanya itu gitu ya. Kalau kita nggak mau belajar lagi, gimana kita mau ngasih jawaban yang benar? Kita nggak bisa asal aja kan kasih jawaban ke mereka. Dengan belajar itu bisa ngebantu kita untuk paham berbagai aspek kehidupan gitu, termasuk kayak perkembangan anak, terus psikologi anak, mentalnya ya, pendidikan, terus kesehatannya, dan juga isu-isu sosial. Apalagi sekarang zamannya teknologi ya, anak-anak udah bisa otak-atik handphone sendiri, buka YouTube, buka Google, segala macam udah gampang. Banyak informasi yang butuh jadi keder, informasi-informasi yang butuh penjelasan kita. Nah, gimana kita mau ngasih penjelasan yang benar kalau kita sendiri nggak tahu apa-apa? Anak sekarang itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, bahkan juga sebagian juga ada yang kritis ya. Anak saya kelas 5 SD udah tanya, Bunda emang bener kita mau dijadiin kelinci percobaan untuk vaksin TBC? Teman-teman kira-kira gimana tiba-tiba ditembak dengan pertanyaan kayak gitu? Terus saya tuh langsung yang, hah? Itu kata siapa? Saya belum siap dengar jawabannya, sementara anak pertanyaannya udah udah sebesar itu gitu. Sebagai ibu tuh kenapa harus pintar? Karena tugas kita itu bukan cuma ngasih makan, beliin baju pas lebaran, beliin baju buat hari-harinya, nyiapin tempat tinggal, bukan cuma itu. Teman-teman setuju nggak? Ada yang lebih penting dari itu, yaitu pendidikan. Kita sebagai ibu harus jadi teladan yang baik buat anak-anak. Jangan nyuruh anak-anak belajar sementara kitanya nonton TV. Nyuruh anak kita belajar sementara kitanya ngegosip di teras rumah atau di teras tetangga. Kalau anak lagi belajar mungkin akan lebih baik kita duduk di situ ya, di sampingnya dia, atau pokoknya di deket dia lah. Kita baca-baca bukunya yang lain. Atau saya nggak pernah beli buku. Sekarang udah banyak artikel-artikel yang bisa kita baca. Itu ada atau podcast ada di YouTube ya, artikel ada di media sosial juga banyak, terus di web banyak. Untuk belajar sekarang kita nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu keluar uang banyak. Intinya yang penting kita niat aja untuk memperluas pengetahuan kita, untuk memperbaiki diri. Kenapa sih Bun emang kita harus selalu belajar? Yang pasti sih supaya kita bisa jawab pertanyaan anak yang biasanya random itu. Ibu yang selalu belajar itu akan jadi contoh perilaku yang positif buat anak-anak. Kayak misalnya semangat untuk terus belajar, nggak peduli udah berapa usianya, bersikap terbuka sama perubahan, dan nggak takut untuk mencoba hal-hal baru. Dengan pengetahuan yang lebih luas daripada sebelumnya karena kita belajar, kita akan mampu kasih jawaban yang tepat dan juga relevan atau nyambung dengan pertanyaan anak. Bukan yang asal jawab aja. Mending kalau misalnya anaknya itu ya udah selewat aja. Tapi kalau anak itu percaya dengan jawaban asal-asalan kita, itu kan yang bahaya. Ada satu contoh, ini kejadian nyata beberapa tahun yang lalu. Jadi ada tetangga yang meninggal, terus tetangga yang lain menyiapkan peralatan untuk memandikan jenazah.
Lalu ada satu anak masih kecil, mungkin kelas 3 SD gitu ya, tanya sama mamahnya, "Mama, kenapa sih kok orang meninggal harus dimandiin?" Lalu dengan cepat dan pedenya si ibu bilang, "Iyalah dimandiin, emang dia bisa mandi sendiri?" Itu contoh jawaban yang gak pakai ilmu. Padahal itu bahaya banget. Untungnya si anak ini ngerasa jawabannya itu gak sesuai sama yang dia maksud. Di situ kebetulan ada Pak Ustadz yang lagi persiapan untuk mengurus jenazah. Ustadz ini kebetulan penyayang. Jadi anak-anak kecil tuh nempel banget sama beliau. "Pak Ustadz, kenapa sih kok bapak siapa gitu ya harus dimandiin?" "Iya nak." Pak Ustadznya duduk terus, "Sini Pak Ustadz jelasin." "Iya nak, jenazah harus dimandikan, barangkali masih ada najis-najis yang ada nempel di tubuhnya jenazah. Ini juga salah satu bentuk penghormatan kita kepada jenazah. Sebelum dikuburkan harus dibersihkan dari najis-najis." Enak kan dengernya? Kalau seseorang bicara pakai ilmu itu kayak nyentuh gitu ke hati, dan itu pasti akan diingat sama anak-anak dibandingkan kita jawab asal-asalan. Apalagi kalau kita udah nggak tahu jawabannya, terus ketika anak nanya ke kita malah marahin. "Udah deh diem, jangan banyak nanya, berisik banget sih, bawel," dan macam-macam. Wah, itu udah masalah deh nanti pasti ke depannya. Jadi ketika anak banyak tanya terus kita ngejudge mereka itu berisik lah, bawel lah, banyak tanya lah, kepo lah dan sebagainya, itu memang benar anaknya keadaannya seperti itu atau memang kitanya yang gak cukup ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Ya harus banyak belajar lagi ya supaya kita bisa atau kita mampu mendidik anak-anak dengan lebih baik. Belajar tentang perkembangan anak, gaya belajar, karena setelah saya perhatiin gaya belajar anak-anak itu beda-beda ya, bahkan mungkin kita juga dulu begitu. Ada yang senang kalau belajar tuh suasananya harus sepi, nunggu semua orang di rumah tidur dulu dia baru belajar. Ada juga yang TV nyala, dia pakai musik, dia belajar, bisa tuh berhasil apa yang dia pelajarin gitu. Jadi kita harus tahu nggak bisa semuanya kita pukul rata metode belajarnya meskipun mereka kakak adik. Ibu yang terus belajar juga akan mampu beradaptasi dengan perubahan. Diakui atau enggak, dunia ini terus berubah, nggak ada yang dari dulu gitu-gitu aja, pasti ada yang berubah. Dan ibu yang terus belajar akan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, baik itu dalam hal teknologi, informasi, maupun nilai-nilai sosial. Sekarang teknologi udah canggih banget. Kalau kita nggak mau mempelajari teknologi, kita akan kesulitan untuk mengimbangi atau menemani perkembangan anak-anak. Selain itu, ibu yang terus belajar pasti bisa meningkatkan kualitas diri. Belajar bisa bantu kita untuk meningkatkan kualitas kita sendiri, baik itu dalam hal intelektual, emosi kita, maupun spiritual, sehingga kita akan lebih bahagia dan merasa puas dengan kehidupan kita sendiri. Kita nggak flying victim, kita nggak selalu ngerasa diri itu jadi korban, ya seperti itu kira-kira ya. Kadang-kadang kalau anak-anak tanya sesuatu dan kita bisa jawab, jawabannya itu benar, ada kebanggaan tersendiri. Tanpa kita harus nyuruh, coba tanya si A, coba tanya si B, coba tanya AI atau Mbah Google, kan gitu. Masa kita mau saingan sama Mbah Google sih? Kita semua tahu ya apa bedanya ilmu sama pengetahuan, makanya disebutnya ilmu pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu ya sebatas tahu aja, tapi kalau ilmu itu kita lebih detail, tahu secara lebih detail. Kalau pengetahuan misalnya, oh ya saya tahu kalau minum sambil berdiri itu nggak boleh. Mungkin bisa alasannya karena nggak sopan atau nggak enak dilihat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jawabnya pakai ilmu, itu karena ternyata ketika kita minum sambil berdiri, kita itu akan memperberat kerja organ yang namanya ginjal. Belajar itu nggak selalu kita makan bangku sekolah ya, rayap kali kita Belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari baca-baca buku tentang misalnya parenting, atau tentang agama, tentang perkembangan diri. Banyak banget buku yang bisa kita baca. Atau kalau buku mahal bun, saya nggak ada budget buat beli buku, mendingan beli susu anak aja. Ya silahkan, boleh-boleh aja. Kan sekarang banyak juga artikel yang bisa kita baca. Ya. Di media sosial juga banyak tuh artikel-artikel yang lebih simple tapi udah ada poin-poinnya gitu. Atau mungkin kalau yang ada rezeki lebih bisa kursus online tentang apa aja, masak, bikin apa atau bikin apa. Ada yang seneng ikut-ikut seminar, boleh tuh seminar. Tapi memang harus ada budget yang disediakan ya, karena seminar rata-rata lumayan juga. Atau bisa ikutan Zoom. Biasanya suka ada yang gratis-gratis, nah ikutin aja dulu yang gratis-gratis. Nanti kalau ada rezeki baru
ikut-ikutan yang berbayar. Sebagai ibu, kita jangan pernah punya pikiran bahwa membesarkan anak-anak itu nggak perlu ilmu. Alamiah aja, Bun. Semua perempuan pasti bisa kok membesarkan anak-anaknya. Ya, kita kan membesarkan anak bukan cuma yang penting besar, yang penting tumbuh. Kalau pakai ilmu dan enggak, itu pasti hasilnya beda. Kalau mau simple, kita harus luangin waktu untuk banyak baca. Banyak baca aja pokoknya. Cari-cari artikel atau mungkin di Google atau apa, banyak baca karena di situ banyak. Dengan baca kita jadi tahu kalau anak itu nggak boleh minum kopi dan nggak boleh minum teh. Kenapa teh nggak boleh? Karena di dalam teh itu mengandung kafein dan tanin dan apa lagi gitu ada ya, lupa. Kafein itu bikin anak jadi hiperaktif, susah buat tidur. Terus tanin itu menghambat proses penyerapan zat besi. Jadi meskipun kita kasih makanan ke anak yang mengandung banyak zat besi, ketika anak itu dikasih teh, nggak bisa terjadi penyerapan. Jadi kayak makanan tuh cuma lewat aja terus jadi sampah semuanya, jadi kotoran. Itu semua perlu namanya ilmu untuk memahami itu. Gemes. Kayaknya videonya udah cukup sampai di sini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dimaafin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.